Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NPM 25088011000081. Baik, pada kali ini saya ingin menjelaskan tugas proyek akhir dari mata kuliah Praktikum Algoritma Pemrograman kelas C, yaitu tentang kalkulator statistika. Nah, di sini saya menggunakan Informat. Nah, mengapa di sini saya menggunakan Informat? Karena dia itu gunanya untuk memanggil library matematika pada bawaan Python itu sendiri. Nanti dia ini bakal dipakai pada bagian bawah buat akar kuadrat pas hitung standar deviasi sama korelasinya. Nah, kemudian di sini ada kelas kalkulator statistika. Nah, dia itu gunanya sebagai wadah besar buat nampung semua fungsi kalkulator yang akan kita buat ini. Nah, kemudian di sini ada def init self. Nah, dia itu fungsinya sebagai dia itu akan otomatis jalan duluan pas program itu kita run. Kemudian setelah itu ada self semua data. Nah, pada bagian self semua data ini fungsi dia itu menggunakan kurung kerawat ini. Nah, fungsi dictionary kosong ini yang nanti bakal kita jadiin database pada variabel ini. Jadi semua dataset yang bakal kita buat nanti kesimpannya di sini. Kemudian yaitu yang berikutnya yaitu membuat dataset kosong. Nah, pada membuat dataset kosong ini kita itu menggunakan def buat dataset nama, una self nama. Nah, di sini if nama in self semua data. Nah, maksudnya itu kalau nama dataset yang kita ketik ternyata udah ada di database, maka prosesnya itu bakal langsung ditolak dan akan muncul error. Nah, tapi kalau namanya belum ada, maka program itu bakal lanjut ke perintah ini, self semua data nama. Nanti dia itu bakal muncul kata sukses. Begitu juga dengan menghapus dataset. Nah, menghapus dataset ini cuman kita mengubah namanya, tapi prosedurnya sama. Cuman kita itu menambahkan kata not karena dia itu untuk menghapus dataset. Dan dia itu juga menggunakan del. Nah, mengapa di sini menggunakan del? Karena fungsinya itu buat menghapus total dataset itu beserta isinya pada variabel ini, pada variabel yang tadi telah dibuatnya. Kemudian yang berikutnya yaitu menambahkan data ke dalam dataset. Nah, di sini dia itu ada dua data, yaitu nama sama nilai. Nah, di sini juga ada pengecekan dasar. Kalau nama datasetnya tujuannya nggak ketemu atau belum dibuat, maka inputnya itu bakal langsung ditolak. Nah, kalau datasetnya ada pada baris ini, pada baris sel semua data, append. Nah, di sini mengapa menggunakan kata append? Karena fungsinya itu buat nyisipin angka baru tadi ke urutan paling belakang di dalam list yang akan kita buat ini. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu menghitung ukuran pemusatan data, yaitu mean dan median. Nah, di sini pengerjaannya juga sama seperti tadi. Cuman di sini itu menggunakan if name not in self ini kalau nama datasetnya nggak ada di database. Berarti program itu bakal langsung berhenti dan nggak ngasih pesan dan akan kasih pesan error. Nah, kalau yang kedua itu dia itu menggunakan if len data sama dengan 0. Nah, ternyata kalau isinya kosong alias belum ada angka, berarti programnya itu juga bakal langsung akan mengeluarkan kata errornya juga. Nah, untuk mencari mean juga seperti ini, menggunakan for, median juga. Median ini dia ini menggunakan if dan else. Nah, mengapa dia ini menggunakan sorted? Karena sortednya itu untuk mengurutkan bilangan dari yang
kecil ke yang terbesar, dan nanti nilainya itu akan ditaruh pada bagian N ini. Itu panggil datanya menggunakan print. Nah, baik, di sini kita akan memasuki ke programnya langsung. Nah, di sini setelah kita tekan enter, kemudian kita tekan 1, karena kita mau buat dataset terlebih dahulu. Nah, enter, kita isi namanya yaitu nilai ujian. Ini terserah kita mau isi namanya apa, tapi saya menggunakan nilai ujian. Namanya dengan nama nilai ujian, dan itu bakal keluar sukses, dataset nilai ujian berhasil dibuat. Nah, kemudian saya di sini mau tambah angka ke dataset. Karena mengapa saya tidak memilih angka 2 ini? Sebenarnya bisa saja, tapi saya tidak mau karena itu akan menghapus dataset yang telah saya buat ini. Kemudian isi namanya. Nah, namanya ini nama nilai ujiannya itu dia itu dipakai untuk ke semua variabel yang ada di sini, karena dia dipakai ke semuanya. Nilai ujian. Nah, di sini kita memasukkan angkanya, terserah kita mau memasukkan angka berapa. 95 dan 8. Kemudian kita tekan enter, dia akan keluar selesai dimasukkan. Nah, di sini saya menggunakan datanya sebanyak 5 data. Kemudian saya ingin mencari hitung rata-rata dan nilai tengahnya. Kita tekan angka 4. Masukin lagi nilai, namanya nilai ujian. Enter. Nanti dia bakal keluar dengan rata-ratanya 85 dan nilai tengahnya atau mean-nya 85. Kemudian saya di sini juga mau mencari hitung ukuran penyebaran data, yaitu tekan 5. Masukin lagi nilai ujian. Keluar dengan range-nya 20, kuartil 1-nya 77,5, kuartil 2-nya 85, kuartil 3-nya 92,5. Dengan IQR-nya 15, varian sampelnya 62,5, dan standar deviasinya 7,9057. Nah, kemudian saya ingin melihat summary-nya. Tinggal ketik 6, enter, masukin lagi namanya nilai ujian. Dia bakal keluar data yang tadi kita isi pada program yang ketiga itu sebanyak 5. Nah, dengan total nilai datanya 425, dengan rata-rata 85, nilai terkecilnya 75, dan nilai terbesarnya 95. Nah, di sini saya ingin mencari analisis korelasi dan regresi pada bagian 7. Nah, pada bagian 7 ini, dia ini kan menggunakan 2 data, jadi kita harus mengetik ulang, yaitu data saya itu menggunakan data 1 dengan data 3. Jadi kita tulis angka 1, enter, kita masukkan nilai ujian. Karena dia ini menggunakan 2 data, berarti di sini saya menggunakan nilai ujian A sama dengan nilai ujian B. Enter. Kemudian ini juga sama. Masuk ke angka 1, kemudian nilai ujian B. Enter lagi. Nah, di sini saya baru memasukkan program yang ketiga, itu tambah angka ke dataset. Nah, di sini kita masukkan nilai ujian yang telah kita ketik tadi, nilai ujian A. Kemudian angkanya terserah kalian mau isi berapa. Saya mau isi seperti ini, 5 dan 90. Di sini saya juga menggunakan 4 data. Maaf, di sini saya menggunakan 5 data. Kemudian di sini kita juga mau mencari nilai ujian yang B. Ya.
angkanya terserah mau berapa, sama juga seperti tadi, 88 dan 75, 2, 4. Di sini saya menggunakan juga 5 data cut biar programnya itu mudah dimengerti. Nah, di sini baru kita ketik angka 7. Ketik 7, enter. Nah, sumbu X-nya ini kita masukkan nilai ujian A. Kemudian pada sumbu Y itu kita ketik nilai ujian B. Enter. Nah, dia bakal keluar seperti ini. Korelasinya segini, regresinya seperti ini, dan determinasinya seperti ini. Nah, berarti model regresi berhasil disimpan. Nah, berarti kita masuk ke yang ke-8, prediksi dengan model regresi. Kita masukkan angkanya yang X, berarti yang X 8. Nah, dia bakal keluar seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Kemudian setelah program ini selesai, saya ingin keluar. Jadi kita mengetik angka 9 di sini. Lalu kita tekan enter. Maka program itu selesai. Maka program selesai dimasukkan keluar dari sistem. Berarti program yang telah kita buat ini telah keluar dan telah kita selesaikan. Nah, itulah hasil presentasi tugas akhir dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.